Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat malam, selamat siang teman-teman, adik-adik pejuang UTBK 2021. Kita jumpa kembali dengan saya dalam channel Sang Tutor, pembahasan fokus bocoran soal UTBK gelombang pertama. Nah, kembali pada video kali ini teman-teman sekalian, saya akan membahas tentang tes potensi skolastik mengenai kuantitatif ya. Ini soalnya mengenai tentang kecukupan data ya gitu ya, kecukupan data itu teman-teman pilihannya, misalkan eh, satu saja cukup atau dua cukup gitu ya, atau mungkin dua-duanya dipakai baru bisa cukup ya. Itu mungkin teman-teman pernah dapat ya. Jadi teman-teman sekalian, soal seperti ini masuk dua nomor teman-teman di gelombang pertama kemarin ya. Nah, kebetulan juga di tahun 2020 teman-teman, itu soal yang masuk juga ada seperti ini ya, tes kecukupan data teman-teman. Ada ya sekitar 3-4 nomor waktu tahun lalu ya gitu. Jadi tahun ini teman-teman juga ada, kemarin di gelombang pertama ada dua nomor juga teman-teman. Jadi saya akan membahas bocoran soal, gambaran soal tentang masalah itu teman-teman. Itu yang tentang kecukupan data, 4 nomor teman-teman. Teman-teman nonton, pahami konsepnya, ya, jangan sampai besok masuk di ujian teman-teman lalu kebingungan ya. Makanya perhatikan pembahasan berikut ini. Oke teman-teman sekalian, tanpa berlama-lama kita lihat lembar-lembaran soal berikut ini. Nah, baik teman-teman, kita mulai dari soal nomor 1. Ya, jadi ini ada soal teman-teman ya, ada soal diberikan sebuah segi 6 ya, segi 6. Segi 6 ABCDEF ya gitu, memiliki keliling 120 ya gini. Terus titik P terletak pada garis CD ya. Berapa panjang PA? Berapa panjang P ke titik A, teman-teman? Gini ya. Ini teman-teman yang dicari ya, saya garis di sini. Ini teman-teman yang dicari panjang garis PA. Nah, oke, gitu. Nah, saya ulangi. Kurang lurus ya. Saya ulangi teman-teman. Berapakah panjang garis PA? Oke. Mohon maaf ya, gambarnya agak tidak lurus. Nah, anggaplah sudah lurus teman-teman ya. Nah, kita disuruh ya, berapa panjang garis PA tersebut teman-teman. Nah gini, kita diberikan dua buah pernyataan. Apakah pernyataan satu saja cukup, atau dua saja cukup, atau kedua-duanya, atau tidak bisa sama sekali gitu. Nah, coba teman-teman kita tes begini. Misalkan kita ambil satu saja gitu ya. Jadi kalau kita simpan DP sama dengan PC, artinya teman-teman ini 10 ya. Teman-teman ini 10 di sini. Ini juga teman-teman 10 ya, gini. 10. Nah, apakah dengan ini teman-teman mampu tidak menjawab berapa panjang garis PA tersebut? Jawaban teman-teman adalah tidak bisa gitu ya. Jadi bisanya itu jika ada keterangan tambahan bahwa A, B, C, D, E, F adalah segi 6 beraturan. Kita teman-teman buktikan. Nah, kalau teman-teman ini adalah ini merupakan segitiga segi 6 beraturan, maka kita nanti bisa menghitung panjang PA. Dengan cara apa? Kita lihat. Saya teman-teman mau buat begini ya, mau buat ini ada tambahan garis ya. Saya kasih tambahan garis begini dari garis A ke titik D teman-teman. Sorry. Oke, dari garis D ke garis A. Nah, oke, seperti itu teman-teman ya. Nah, ya, jadi karena ini teman-teman beraturan, maka kita pastikan teman-teman bahwa begini, ini saya buat di sini teman-teman ada titik tengah ya di sini. Oke. Artinya teman-teman, kalau ini teman-teman 20, pasti ini semua 20 juga ya. 20 di sini, 20 di sini, 20 di sini,
semua teman-teman 20 ya gitu. Oke. Nah, artinya teman-teman, ini bisa dibilang sebagai segitiga 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 sama sisi gitu ya. Nah, berarti dalam segitiga sama sisi teman-teman, itu besar sudutnya adalah 60 derajat gini. Berarti teman-teman, di sini adalah besarnya 60 ya. Ini teman-teman 60 derajat juga ya. Nah, kemudian teman-teman kalau saya buat garis tambahan begini ya, sama juga teman-teman terbentuk segitiga sama sisi dengan ini nanti juga teman-teman 60 derajat gitu. Oke. Nah, sekarang teman-teman kita bisa keluarkan ini gambar ya. Saya mau fokus pada ini teman-teman. Perhatikan ya, perhatikan segitiga ya, segitiga ADP. Nah, ya, teman-teman perhatikan segitiga ADP. Saya gambar ulang teman-teman ya gini. Ini segitiga ADP teman-teman. Oke, di sini. Oke. Nah, ini teman-teman adalah D ya gitu. Terus di sini adalah titik A sendiri ya gitu. Ini adalah titik P. Nah, ya. Panjang DP teman-teman adalah 10 ya gitu. Nah, kemudian ini kan teman-teman dibilang bahwa ini segitiga sama sisi berarti dari sini ke sini juga teman-teman 20 juga. Artinya ini juga 20 berarti panjang AD adalah teman-teman di sini 20 teman-teman gitu. Ini adalah 20. Nah, di sini teman-teman berapa? Adalah 60 derajat. Nah, teman-teman caranya mencari panjang AP bagaimana? Coba teman-teman googling, cari kata kunci di Google tentang aturan kosinus gitu ya. Aturan cos teman-teman ya, aturan cos itu mengatakan begini. Nah, aturan kosinus teman-teman perhatikan, buka di Google ya, bahwa untuk mencari panjang AP ini, AP kuadrat itu sama dengan ini teman-teman 20 kuadrat ditambah dengan 10 kuadrat. Oke, dikurang dengan 2 kalinya 20 kali 10 kali dengan cos 60. Nah, teman-teman sekalian, kalau sudah bisa dicari begini teman-teman, artinya tidak perlu diteruskan. Nah, kenapa demikian? Karena pertanyaannya adalah bisa tidak. Jadi jawabannya adalah bisa. Kenapa? Karena ini bisa teman-teman diteruskan. Ini 400, ini berapa ini? Ini 100 ya. Kurang seterusnya ini cos 60 setengah ya, didapat teman-teman panjang AP-nya gitu. Nah, apa artinya? Bahwa kita bisa salahkan ini teman-teman salah ya, pernyataan satu saja tidak cukup. Oke. Pernyataan dua saja teman-teman tidak cukup juga. Kenapa? Karena teman-teman jika mengambil tidak ada panjang ini 10, maka tidak bisa teman-teman ya. Oke, jawabannya adalah dua pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi satu saja tidak cukup. Nah, gitu. Jadi teman-teman, ini soal asli Soal asli yang gelombang pertama ya. Cuman mungkin di sini ada panjang sisinya berbeda ya. Oke. Nah, jadi teman-teman pahami cara kerjanya ya, tapi betul-betul ini full full nalar teman-teman. Harus teman-teman bisa bernalar tinggi ya untuk bisa mengerjakan soal seperti ini. Oke, teman-teman, semangat belajar. Kita lanjut teman-teman ke soal nomor 2. Nah, baik teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 2. Ini menyangkut statistik ya. 4 bilangan bulat positif memiliki modus tunggal ya gitu. Yang nilai tengahnya nilainya adalah setengah dari median. Jadi teman-teman, ada sebuah data, ada 4 data katanya nilai modusnya itu ya, nilai modus itu katanya setengah dari nilai median gitu ya. Nah, kemudian teman-teman berapa besar jangkauan keempat data tersebut? Nah, berarti teman-teman saya gini, misalkan gini ya, saya ambil A, B, C, dan D teman-teman. Inilah bilangan tersebut gitu. Nah, putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. 1, rata-ratanya sama dengan 3, 2, bilangan terbesarnya sama dengan 6 gitu. Nah, teman-teman sekalian, saya ulang kembali tadi saya bilang bahwa ini soal seperti ini teman-teman betul-betul butuh penalaran ya. Makanya dibilang materi penalaran kuantitatif. Nah, kita tidak ada teman-teman rumus yang untuk bisa menjawab ini ya teman-teman sekalian. Jadi gini,
kita disuruh berapa besar disuruh cari ya, berapa besar jangkauan keempat data itu. Apa rumus jangkauan teman-teman? Adalah D kurang A gitu ya. Nilai terbesar kurang nilai terkecil. Nah, yang pertama, apakah rata-ratanya sama dengan 3? Kalau kalimat ini, apakah kalimat ini bisa menjawab nilai jangkauan? Nah, teman-teman sekalian, tidak ada rumus untuk menjawab itu. Jadi, saya cuma bisa kasih menerka-nerka teman-teman ya gini. Karena dibilang katanya teman-teman, coba ya, yang pertama dulu kita abaikan yang kedua teman-teman. Rata-ratanya sama dengan 3, berarti teman-teman jumlahnya itu berarti 4 kali 3 teman-teman ya, sama dengan 12. Karena katanya rata-ratanya adalah sama dengan 3. Kenapa? Karena 12 bagi 4 sama dengan 3 teman-teman. Nah, sekarang teman-teman pikirkan, teman-teman tebak-tebak saja teman-teman ya, menerka-nerka kira-kira bilangan apa saja yang memenuhi. Pertama adalah modusnya 1/2 dari median, terus memiliki modusnya hanya 1, tunggal teman-teman gitu. Nah, silakan teman-teman berpikir ya, kira-kira apa? Saya tadi sempat menerka-nerka teman-teman ya, karena dia bilang adalah modusnya tunggal ya, terus modusnya adalah setengah dari median, maka saya berpikir begini teman-teman. Saya coba simpan itu nilai modus adalah teman-teman di sini 1 ya. 1 di sini. Terus teman-teman di sini saya simpan adalah 3 gitu ya. 3. 1 tambah 1 2 tambah 3 5. Berarti di sini harus 7 supaya 12 jawabannya. Nah, sekarang teman-teman uji. Betul tidak modusnya tunggal? Jawabannya adalah betul. Modusnya tunggal yaitu sama dengan 1. Itu yang pertama teman-teman. Kemudian yang kedua, betul tidak modusnya 1/2 dari median? Kita lihat. Modusnya kan sama dengan 1 ya, berarti 1 itu teman-teman sama tidak dengan 1/2 dari median. Median dari data ini apa teman-teman? 1 ditambah 3 ya. Apa median tengah-tengahnya? 1 teman-teman ditambah dengan 3 bagi dengan 2. Oke, sorry, 1 tambah 3 ya, bukan 2 ya. 1 ditambah 3 ya, tambah 3 dibagi 2. Kalau sama berarti benar. Apa yang kita terka? Oke, 1 sama dengan 1/2 kali. Ini kan 4 bagi 2 adalah 2, teman-teman. 1/2 kali 2 adalah 1. Betul, berarti sudah memenuhi syarat pertama tunggal, modus tunggal, dan modus adalah setengah dari median. Nah, artinya teman-teman, kita bisa menjawab jangkauan tersebut. Berarti jangkauannya adalah ini. Jangkauannya sama dengan 7 dikurang 1 ya. Ini kurang ini teman-teman, sama dengan 6. Nah, kesimpulannya apa? Berarti 1 saja cukup. Nah, sekarang ketika dikatakan bahwa 1 saja cukup, gitu teman-teman, artinya kita bisa menyalahkan ini. 2 pernyataan bersama-sama cukup. Ini teman-teman bisa disalahkan. Kenapa? Karena kita dari dari cara di atas sudah jelas bahwa 1 saja cukup, tidak perlu bersama-sama gitu. Oke, yang D teman-teman salah juga. Yang B pernyataan 2 saja cukup. Tetapi 1 saja tidak cukup, berarti salah juga teman-teman, karena faktanya di atas adalah cukup 1 saja gitu. Nah, yang E juga teman-teman salah, pernyataan 1 dan 2 tidak cukup, katanya tidak cukup teman-teman, berarti salah juga ini, faktanya kenapa? Karena di atas kita sudah bisa jawab gitu. Artinya teman-teman adalah tinggal ini, A atau mana ini? Ini, pernyataan, pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab, dan pernyataan 2 saya cukup. Nah, teman-teman sekalian, nah sekarang begini, ini kita sudah selesaikan. Kira-kira yang kedua, kalau seandainya kita abaikan yang pertama, teman-teman, bisa tidak kita ambil yang kedua untuk menjawab pertanyaan? Kita cek teman-teman ya. Nah, saya hapus ini. Oke, kakak hapus ini teman-teman ya. Nah, di sini ada ada pernyataan bahwa bilangan terbesarnya sama dengan 6. Gini. Di sini teman-teman ada A ya, ada B, C, D teman-teman. Gini. Oke. Nah, tanpa ada yang pertama, bisa tidak kalau di sini teman-teman 6 di sini? Bisa menjawab jangkauan? Jawaban teman-teman tidak bisa gitu. Karena kita tidak tahu berapa ABC-nya. Nah, jadi salah juga ya, salah juga teman-teman yang delta. Jadi yang benar adalah jawabannya pernyataan 1 saja cukup, sedangkan 2 saja tidak cukup. Paham ya teman-teman? Oke, itu soal nomor 2. Kita next ke soal nomor 3. Nah, baik teman-teman, soal nomor 3. Kita lihat soalnya teman-teman, ada gambar di sini ya. Sudut-sudut
yang disajikan di bawah terbentuk dari perpotongan 3 garis yang berbeda pada satu titik. Berapa nilai Z? Jadi teman-teman, ini adalah ada 3 garis ya. Berapakah nilai Z teman-teman di sini? Nah, gitu ya. Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut, gitu teman-teman. Nah, saya mengambil dulu yang pertama ya. Bisa tidak kalau 2U sama dengan V sama dengan 2W? Nah, kita fokus teman-teman pada ini dulu teman-teman, U, V, W gitu. Nah, teman-teman perlu paham bahwa apa artinya dari ini teman-teman. Artinya gini, sudut U sama sudut W teman-teman sama gitu ya, sama. Kemudian di V itu adalah 2 kalinya teman-teman, 2 kalinya U sama W teman-teman. Jadi gini, misalkan teman-teman di sini adalah besar sudutnya teman-teman saya simpan sebagai theta ya. Oke. Oke. Saya hapus ya, saya ganti warnanya teman-teman. Nah, misalkan teman-teman saya simpan di sini adalah theta, ini mudah teman-teman ya. Ini theta di sini. Oke, berarti ini juga teman-teman adalah theta. Paham ya? Nah, teman-teman sekalian hati-hati. Ini adalah saya simpan sebagai 2 theta. Mungkin ada yang bertanya, ya, Kak, kenapa di sini ada persamaan? Ini kan V, ini kan 2U. Ya, jadi gini, yang mana yang besar, V atau U teman-teman? Yang besar adalah V. Kenapa? Karena V adalah 2 kalinya U gitu. Ya, gitu. Nah, sekarang teman-teman, apakah kita lihat, apakah dengan ini kita bisa menjawab nilai Z-nya berapa? Bisa teman-teman. Teman-teman perlu paham bahwa ini kan teman-teman sudut lurus ya. Nah, dalam sudut lurus adalah besarnya 180 derajat. Coba teman-teman. Untuk yang pertama ya, untuk yang pertama gini. Theta ditambah dengan 2 theta ya, ditambah lagi teman-teman dengan theta itu sama dengan 180 derajat gitu. Ini ditambah teman-teman lah jawabannya adalah 4 theta. 4 theta sama dengan 180 derajat. Berarti teman-teman theta sendiri adalah sama dengan 45. Nah, teman-teman sekalian, apa yang dicari? Berapa nilai Z-nya? Berapa nilai Z-nya? Ini pelajaran kelas 1 SMP. Artinya teman-teman, sudut W itu bertolak belakang teman-teman ya. Sudut W teman-teman itu bertolak belakang dengan sudut Z. Nah, dalam teorinya di kelas 1 SMP teman-teman bahwa sudut yang bertolak belakang itu adalah sama besar. Berarti kalau ini 45, maka ini juga pasti sama dengan 45 derajat. Artinya teman-teman bisa menggunakan yang satu saja. Nah, kembali kita menghapus ya. Ini menghapus salah. Kenapa? Karena katanya harus bersama-sama, padahal tidak harus ya. Kemudian teman-teman, di mana ini? Di sini saya hapus juga, tetapi pernyataan 1 saja tidak cukup. Salah ya. Oke. Kemudian teman-teman, di sini ada pernyataan 1 dan 2 tidak cukup katanya. Salah juga. Nah, artinya teman-teman, kita tinggal memilih A atau delta. Nah, ya, perhatikan teman-teman cara jawab saya gitu. Nah, kemudian kita cek lagi. Sekarang saya hapus saya lupakan yang pertama teman-teman. Saya lihat nanti yang kedua. Apakah teman-teman, jika saya mengambil 45, ya 45, W45, bisa tidak menjawab nilai Z-nya? Nah, ini mudah sekali. Kenapa? Karena teorinya bahwa kalau sudut bertolak belakang sama besar. Artinya teman-teman, kalau ini 45, maka ini juga 45 sama gitu. Jadi, jawabannya adalah delta. Kenapa? Karena di A salah. Pernyataan 1 saja cukup dan 2 saja tidak cukup. Faktanya di 2 teman-teman bisa juga. Jadi salah alfa, kesimpulannya adalah di delta. Bahwa pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan dan pernyataan 2 saja cukup. Nah ya, begitu caranya teman-teman mau jawab soal seperti ini. Ini pasti teman-teman, yang ujian besok saya pastikan nanti masuk soal seperti ini. Oke, mungkin dengan cerita yang berbeda ya. Yang penting teman-teman pahami konsepnya dan butuh sedikit penelaran lebih gitu. Nah, kita lanjut teman-teman ke soal berikutnya, soal terakhir nomor 4. Nah, oke, nomor 2. Ini menyangkut jika teman-teman perhatikan gambarnya teman-teman ya. Ini teman-teman jika mau mengingat kembali materi kita kelas kelas 2 SMP ya. Kelas 2 SMP teman-teman, ini adalah merupakan garis singgung persekutuan luar ya, lingkaran teman-teman, materi lingkaran ya, kelas 2 ya, kelas 2 SMP teman-teman. Kita baca sama-sama soalnya. Diketahui dua buah lingkaran dengan titik pusat A dan B ini ya teman-teman, itu saling gambarnya adalah saling bersinggungan gitu. Tentukan panjang PQ, tentukan panjang ini teman-teman, PQ-nya berapa ya gini.
Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Nah, kita lihat teman-teman. Apa yang dicari? Yang dicari adalah berapa panjang ini. Inilah yang dibilang sebagai garis singgung persekutuan luar. Teman-teman, jika mau lebih paham lagi, silakan cari di Google ya. Teman-teman googling garis singgung persekutuan luar, teman-teman, nanti ada pembahasan seperti ini. Oke? Nah, sekarang gini. Mampu tidak kalau seandainya kakak ambil yang pertama saja, AP itu teman-teman 4 di sini, ya. Bisa tidak menjawab panjang PQ? Teman-teman, jawaban tidak bisa. Kenapa? Karena kalau di sini teman-teman 4, di sini juga 4, ya. Oke, belum cukup untuk menjawab ini, gitu. Nah, sekarang kita lihat. Kalau saya hapus ya, saya abaikan teman-teman yang ini ya, saya abaikan teman-teman ini. Nah, kemudian saya ambil yang 6, teman-teman. Di sini katanya panjang apa ini? Panjang PQ teman-teman 6 di sini, ini juga 6 ya. Karena jari-jari teman-teman, jari-jari gitu. Mampu tidak menjawab berapa panjang PQ? Jawaban tidak bisa juga. Artinya, teman-teman, kita coba ya dua-duanya. Jika di sini teman-teman 4 ya, ini juga 4 teman-teman ya gitu. Berarti kita bisa lihat teman-teman, bisa kita jawab panjang PQ-nya. Oke, saya ulangi teman-teman, silakan buka apa namanya di Google, cari apa namanya kata kunci garis singgung persekutuan luar. Garis singgung persekutuan luar. Nah, rumusnya teman-teman begini. Panjang PQ ini ya, teman-teman. Ingat ya. Panjang PQ kuadrat itu sama dengan sama dengan PQ kuadrat sama dengan gini, teman-teman. Saya buat ini gini. Sama dengan AB kuadrat ya. AB kuadrat gitu. Nah, ditambah, ini tegak lurus ya, tegak lurus berarti, ditambah gini. Nanti teman-teman cari ya, rumusnya di Google ya, garis singgung persekutuan luar. AB tambah R kurang R kuadrat. Nah, ini teman-teman rumusnya untuk garis singgung persekutuan luar. Nanti teman-teman cari, kalau saya keliru silahkan komentar ya. Ada juga teman-teman rumus itu garis singgung persekutuan dalam. Itu lain lagi teman-teman. Di sini nanti ada kurang, di sini ada tambah ya. Apa namanya bedanya? Oke, ini tegak lurus ya. AB. Sorry teman-teman, bukan tambah ya. Tapi ini kurang. Sorry ya. Ini teman-teman di sini kurang ya. Nanti teman-teman lihat kurang. Nah, kita coba hitung teman-teman. AB-nya berapa? AB adalah 10. Sama dengan 10 teman-teman. 10 kuadrat kurang ya. R besarnya 6. 6 kurang 4 teman-teman 2 ya. 2 kuadrat. Nah, teman-teman sampai di sini silakan berhenti. Kenapa? Karena sudah bisa terjawab gitu. Jadi intinya teman-teman kita bukan mencari berapa hasilnya teman-teman, tapi adalah pertanyaannya gini, bisa tidak terjawab panjang PQ-nya? Bisa teman-teman dengan rumus garis singgung persekutuan luar. Teman-teman cari ya di Google garis singgung persekutuan luar. Artinya teman-teman jawabannya adalah 1 dan 2 harus bersama-sama untuk bisa menjawab pertanyaan di atas. Jawabannya adalah Charlie. Gitu teman-teman ya. Oke teman-teman, semangat belajar. Saya kira itu saja cukup untuk membahas tentang kecukupan data ya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang ujian besok dan gelombang kedua semuanya ya. Tetap semangat belajar, fokus pada impian dan cita-cita. Jangan lupa berdoa teman-teman ya. Oke teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.